Endang sebelumnya sudah izin Dona. kameranya rusak. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke. Di slide pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Smile Imam. Oke. Silahkan tampilkan senyum tercerah Bapak Ibu. Oke. Senyum coy. Atau mungkin Bapak Ibu mau dokumentasi pribadi yang bisa Imam yang mau ke status dokumentasi pribadi WhatsApp. Imam tuh, Pak Imam. Sebagai kepala Mungkin bisa Sakai ditaruh di status WhatsApp supaya teman-teman dosen lain melihat dan termotivasi untuk kemudian akan ikut acara Sakaintek yang selanjutnya. Ya, sudah semua ya. Sudah semua? Pak. Ya, sudah semua. Saya SS. Oke, terima kasih Bu Putri. Baik, mari kita beranjak ke susunan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Sakaintek Prodi Informatika Universitas Indraprasta. Kepada Bapak Imam Himawan kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Aulia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu peserta workshop Android. Salam sejahtera. Baik, Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang saya hormati Ibu Melestari Mkom dan Ibu Niwayan Mkom selaku Kaprodi dan Sesprodi Informatika Universitas Indraprasta PGRI, serta peserta workshop Android yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara workshop Android Universitas Indraprasta PGRI. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, di mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan peningkatan pembelajaran dalam penguasaan bahasa pemrograman Android yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sakaintek. Di mana acara workshop ini insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga kita semua dipertemukan dalam ruangan digital ini. Semoga dengan segala keterbatasan yang ada, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta ilmu yang akan disampaikan dalam acara ini dapat diterima baik oleh Bapak dan Ibu. Besar harapan kami, kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai workshop Android hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta workshop Android yang telah hadir dan kepada panitia atas kerja kerasnya, sehingga kegiatan workshop Android ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan kami mohon maaf bila selama 3 hari ke depan acara berlangsung terdapat kekurangan. Acara yang saya kembalikan terhadap ke Ibu Aulia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam atas sambutannya. Dan untuk sambutan berikutnya yaitu dari Ketua Panitia Workshop kepada Ibu Vita Widiatun kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya haturkan kepada Ibu Melestari selaku Kaprodi Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Kemudian kepada Bapak Imam Himawan selaku Ketua Sakaintek Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Kemudian Bapak Hendro Purwoko, selamat siang Pak, selaku pemateri kegiatan workshop kita siang ini. Kemudian terima kasih juga saya haturkan kepada teman-teman rekan panitia kegiatan workshop Android yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk kelancaran kegiatan ini. Serta tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak Ibu peserta workshop Android.
Kegiatan workshop Android ini insya Allah akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom selama 2 hari, yaitu hari Sabtu 19 September 2020 hari ini ya. Dan insya Allah minggu besok juga tanggal 20 September 2020 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Serta minggu depan insya Allah akan ada sesi konsultasi dan pengumpulan proyek itu pada tanggal 27 September 2020, berarti hari Minggu ya. Nah, diharapkan setiap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan atau ingin didiskusikan, bisa langsung ditanyakan kepada pemateri kita selama kegiatan melalui Zoom berlangsung, atau bisa juga ditanyakan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu, grup WhatsApp kegiatan workshop Android. Kemudian semoga kegiatan ini juga bermanfaat dan dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, terutama lingkungan kita, seperti itu. Tidak ada sesuatu hal di dunia ini, kegiatan yang direncanakan manusia itu berjalan dengan sempurna, begitu juga dengan kegiatan ini. Jadi apabila nanti selama kegiatan berlangsung, banyak kekurangan dan kesalahan yang membuat tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu semua, saya pribadi mewakili panitia kegiatan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kata, perkenankan saya untuk memberikan sebuah pantun Bapak Ibu. Burung merpati terbang tinggi ke langit, hinggap sebentar di atas dermaga. Selamat mengikuti workshop Android, semoga bermanfaat dan silaturahmi tetap terjaga. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih juga kepada Ibu kita atas sambutannya. Hadirin peserta workshop sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari Bapak Hendro Purwoko. Namun sebelumnya akan saya bacakan CV dari beliau. Nama lengkap Hendro Purwoko, tempat tanggal lahirnya Purbalingga 12 Desember 1984. Kemudian emailnya hendroprwk08. Menarik nih, memasak, berbagi ilmu, dan ngulik kode. Untuk pendidikan formalnya, beliau D3 di Politeknik LP3I Jakarta, Informatika Komputer tahun 2005, S1 MH Tamrin Sistem Informasi tahun 2008, S2 beliau mengambil Universitas Budi Luhur Ilmu Komputer tahun 2014. Untuk pendidikan non formal, di sini beliau pernah mengikuti Korean Edu Game Developer pada tahun 2016, kemudian Google Developer tahun 2018. Untuk mata kuliah yang diampu cukup banyak. Di sini ada 7 mata kuliah, salah satunya yaitu struktur data, manajemen project, kemudian arsitektur komputer, komputer grafik, juga pemrograman berorientasi objek. Itu salah satunya ya Bapak Ibu. Untuk HKI, beliau kebetulan sudah memiliki dalam aplikasi kegiatan UKM LCC pada tahun 2020. Dan kegiatan lain, beliau aktif sebagai pengembang perangkat lunak berbasis web, desktop, mobile, dan middleware layer. Kemudian aktif dalam kegiatan organisasi bidang ilmu komputer di beberapa komunitas, dan juga admin grup Facebook dalam bidang UI, UX, dan pemrograman dengan rata-rata 32.500 anggota. Baik, pada Bapak Hendro langsung saja kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siap semua ya. Kalau kita baru belajar program tuh biasanya kita merasa gimana gitu ya, merasa pusing lah atau apalah gitu. Hal itu sama setiap saya mempelajari suatu hal yang baru, saya itu pasti pusing. Jadi kalau misalkan nanti pada saat penyampaian materi nih, Bapak Ibu pusing nih,
pusing atau aduh gue nggak ngerti nih, aduh gue bingung, itu hal tersebut tidak ada bedanya pada saat saya bikin aplikasi pakai bahasa pemrograman baru, sama aja kayak gitu. Tapi karena emang saya suka bikin-bikin aplikasi tergantung request dari orang gitu ya, jadi akhirnya mau nggak mau saya mempelajari banyak bahasa seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ibu pusing, intinya sama dengan apa yang saya rasakan. Jadi nggak usah kesel, aduh ribet banget sih, atau aduh gue pusing banget, itu hal biasa. Saya juga mengalami hal tersebut kok kalau lagi belajar bahasa pemrograman baru. Kita mulai di slide nomor 1, ada di grup WhatsApp, itu saya bikin pakai Sway. Pada bagian 1, itu kan bahasan awalnya adalah instalasi. Karena kita sudah melakukan instalasi 1 hari sebelum kegiatan ini dimulai, saya rasa itu sudah dilakukan. Bagi yang masih bingung instalasi, kan banyak nih beberapa yang japri atau beberapa juga yang saya remote, memang banyak. Beberapa keadaannya adalah karena memang baru ya, jadi belum tahu nih kondisi si handphone yang dia punya, dia masih belum tahu ekosistemnya. Tidak semua handphone cara melakukan USB debugging itu sama caranya. Yang kalau pengalaman saya itu yang agak beda tuh handphone Oppo, Vivo, sama Xiaomi. Kalau Samsung, Asus tuh gampang. Oh, sama LG juga susah. Itu semua kebijakan dari pabrikannya. Jadi kalau misalkan saya misalnya agak bingung atau gimana, itu mohon diwajarkan, karena saya nggak punya handphone sebanyak itu soalnya. Kecuali saya punya counter HP, mungkin bisa saya cobain satu-satu. Gitu ya. Tapi nggak masalah, handphone apapun itu, semua bisa kok berjalan di Android Studio ini. Android saat ini udah nyampe di versi 11. Android udah sampai di versi 11. Dan handphone kita aja, itu belum tentu sudah dapat Android 10. Jadi memang perkembangannya Android cepat, udah gitu perkembangan softwarenya juga cepat. Karenanya kalau misalnya kita baru aja pakai Android Studio, sering update itu memang wajar, karena teknologi sekarang seperti itu. Beda sama kita waktu 5 tahun lalu ke belakang gitu. Kalau 5 tahun lalu ke belakang kan, kalau kita udah pakai aplikasi, udah kita install, ya udah beres, selesai. Nggak ada update-update lagi tuh. Tapi beda dengan halnya sekarang, karena sekarang tuh teknologi perangkat lunak itu berkembangnya sangat pesat banget. Setiap hal selalu update. Contohnya kayak Android Studio. Kadang-kadang Android Studio itu update-nya seminggu bisa 2 kali. Kayak gitu. Belum lagi komponen-komponen lain yang menempel pada Android Studio-nya. Contohnya kayak Gradle. Gradle kan nempel tuh di Android Studio-nya. Ntar SDK juga ada update. Ntar ada emulator juga update kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita, waduh, update aja langsung 2,5 giga, itu wajar banget kayak gitu terjadi. Makanya kalau misalnya kita baru install Android Studio 3 bulan yang lalu, terus pas ngebuka langsung minta update semua, ya update lah itu. Memang kayak gitu. Makanya kalau nginstal Android Studio langsung download dari web resminya, itu paling terbaru. Nggak ada lagi. Itu di slide, kita langsung masuk ke pembahasan masalah activity. Di situ dia komponen penting bagi Android ya. Jadi dia tuh modelnya sama kalau misalnya Bapak Ibu pernah belajar HTML. Kalau HTML kan dipakai buat web ya, umum banget pakai buat web gitu ya. Pakai HTML, terus kita juga pernah belajar, mungkin ada yang pernah belajar XML, seperti itu. Jadi HTML itu hanyalah antarmuka. Nah, jadi dia tuh ada tampilan layar, kasarnya begitu deh. Dia tuh tampilan layar sebuah halaman web. Tapi kalau di Android, tampilan layarnya adalah activity. Tampilan layarnya. Tampilan layarnya adalah XML kalau di Android. Jadi kalau di web, tampilan layarnya HTML. Kalau di Android, tampilan layarnya XML. Seperti itu. Jadi Android itu bukan aplikasi server. Bukan. Android itu bukan server. Android itu dia berada di sisi front end, di sisi antarmuka pengguna yang ada di depan.
antar muka. Jadi Android itu hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tidak bekerja untuk server.